Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Lukman Hakim, dosen Politeknik Negeri Jember. Kali ini saya akan membahas tentang origin key constraint. Jadi yang kita ketahui bahwa ketika kita memiliki dua buah tabel, ya di sini contohnya saya membuat dua tabel. Yang pertama tabel company, terus yang kedua tabel user. Nah, kedua tabel ini berasal dari database yang berbeda. Yang pertama database-nya adalah AKD, kemudian yang kedua database-nya adalah AKD constraint, di mana kita menambahkan constraint pada origin key di tabel user. Kita letakkan di company ID pada tabel user. Nah, di sini kita tambahkan constraint, sedangkan di sini kita tidak tambahkan constraint. Nah, dampaknya kalau misalnya kita coba menampilkan data pada tabel company, kemudian kita tampilkan data pada tabel user. Kemudian kita lakukan perubahan data. Kita coba hapus data. Delete from company. Well, company ID. Yang keempat. Oke. Kita coba hapus. Maka di sini akan terjadi error ya. Kemudian begitu juga ketika kita melakukan update data. Update, kemudian nama tabelnya company, kemudian set. Kita ingin mengganti namanya ya, company name, kemudian saya ganti menjadi TKLM. Kita coba lihat datanya, data perubahannya. Sebaiknya yang kita ganti adalah ID-nya. Jadi bukan company name, tapi company ID. Yang awalnya 4 menjadi 5. Tanpa ketik. Tidak bisa berubah. Nah, ketika kita menerapkan yang constraint, yang sudah kita beri constraint pada origin key-nya, pertama kita coba hapus terlebih dahulu. Kita coba datanya, setelah itu kita coba hapus, delete from, kemudian well, company ID, kemudian nah, bisa kita perhatikan bahwa pada database AKD, kenapa company ID 4 tidak bisa kita hapus, karena data ini sedang dipakai oleh tabel lain, yaitu tabel user, di mana tabel user itu menggunakan company ID dengan ID 4 digunakan oleh username Ani. Sehingga ketika ini data dihapus, maka di sini tidak akan bisa terhapus karena sedang dipakai. Nah, jika kita menggunakan constraint, maka kita akan bisa menghapus komponen ID 4 ini, dan kita juga bisa menghapus data pada tabel user. Tentunya user yang menggunakan komponen ID 4. Kurang ini ya, company Y. Oke, sudah berhasil. Bisa kita cek dulu datanya di tabel company. Sudah tidak ada, kita cek di tabel user, datanya juga sudah tidak ada. Nah,
Cara seperti ini itu tidak direkomendasikan sebenarnya, karena kita nanti bisa menghapus data yang dari kedua tabel yang ada. Oleh karena itu, sebaiknya kita tidak menggunakan cara ini. Akan tetapi tetap bisa kita lakukan, gitu ya. Baik. Selanjutnya, di sini kita sudah berhasil menghapus data company, dan kita juga bisa berhasil menghapus data pada tabel user yang berrelasi dengan ini. Nah, selanjutnya kita coba melakukan perubahan data. Company. Company ID sama dengan 4. Kita ganti ID-nya menjadi 4. Company name sama dengan THI. Kita coba dulu. Kita lihat hasilnya apakah sudah berhasil diganti. Di sini di company sudah berhasil diganti, kemudian di user juga otomatis diganti. Nah, cara seperti ini kita menggunakan constraint pada origin key. Jadi di dalam teorinya ya, kalau kita berbicara tentang update. Kalau misalnya kita menggunakan on update restrict, maka kita tidak akan bisa melakukan perubahan tersebut. Engine-nya akan menolak. Tapi kalau misalnya kita menggunakan no action, maka dia juga akan menolak karena no action itu sama dengan restrict. Tapi kalau misalnya kita menggunakan cascade, maka kita bisa melakukan perubahan data dan engine akan merubah pada tabel tersebut ya, tabel company dan tabel user yang memiliki referensi ke tabel company seperti itu. Nah, dalam kasus ini jika kita menggunakan cara yang pertama, kita membuat tabel X dan tabel Y dengan cara seperti ini. Kemudian ketika ini dihapus, maka datanya akan error. Kenapa terjadi error? Karena data ini, DEF ini, ID-nya sedang dipakai oleh tabel Y, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan constraint, jadi struktur tabelnya ini nanti akan kita tambahkan reference X, di setelahnya reference X, XID, on, titik 3. Nah, di sini nanti yang akan kita tambahkan sebuah constraint. Constraint seperti apa? Kita nanti pilih ya. Apakah kita mau menggunakan on update restrict, apakah kita mau menggunakan on update no action, ataukah kita ingin menggunakan on update cascade ya. Kalau misalnya kita ingin menggunakan keduanya, kita bisa menggunakan on delete restrict, on update cascade. Jadi kenapa delete ini di restrict? Karena tidak dianjurkan ya, berbahaya sekali kalau kita lakukan. Meskipun tetap bisa kita lakukan. Tapi untuk update tidak masalah. Misalnya memang ada perubahan data pada tabel usernya, maka tabel yang berelasi dengannya, data-datanya itu akan mengikuti. Itu dianjurkan ya, the best one usually. Seperti itu. Nah, ketika kita menggunakan constraint, maka seperti yang saya praktekkan barusan, pada saat data ini dihapus, maka tabelnya juga akan terhapus. Baik, sekian penjelasan saya tentang origin key constraint. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.